Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Dit Onion. Dan wow, gila sih, hari ini tuh hari Jumat ya. Oke, jadi kali ini aku mau ngasih info tentang beberapa info produk dari Bandai aja. Nggak beberapa sih, satu doang sih, sesuai judul ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya ada event pameran mainan dari Bandai gitu loh guys. Jadi event Infotamasi Nation gitu. Bandai ngeluarin beberapa mainan baru yang akan keluar di tahun 2023 dan akan segera dibuka pre-ordernya, atau beberapa kayaknya sudah mulai dibuka pre-ordernya. Beberapa hal yang menarik itu sebenarnya ya antara ini ya, salah satunya si Sukuna ini. Kemudian ya Dragon Ball ini tidak begitu menarik sepertinya. Ada TM Revolution. Gila, ini dia vokalisnya apa bu? Ini vokalisnya gak sih TM Revolution? Parah sih. Kemudian ada ini apa namanya, Vice dan Lovekov. Lovekov ini yang ngisi kalau nggak salah itu Miku ya. Tapi kita kesampingkan dulu ya. Ada Kamen Rider Gates juga, SHF sama apa namanya, Kamen Rider Black Sun yang baru rilis juga filmnya. Oke, kita kesampingkan dulu deh. Kita kesampingkan dulu. Kita akan bahas ini Figma. Oh sorry, salah. SHF Figuart atau SHF Chainsaw Man. Ini dia SHF Chainsaw Man yang menurutku keren banget. Tapi sebelum itu kita cek dulu, kemarin itu Figma juga udah sebenarnya ngeluarin Figma Denji ya sama kan, karakternya Denji gitu. Figma ngeluarin Figma Denji, Good Smile Company ngeluarin Figma Denji, dan Bandai ngeluarin SHF Denji juga Chainsaw Man. Nah ini menarik nih. Di antara kedua barang itu, Figma dan SHF, siapakah yang menurut kalian lebih bagus ya? Kalau misalnya kita lihat dulu di sini di Figma itu, ini kalau misalnya teman-teman sempat lihat video shortsku yang kemarin-kemarin itu, aku juga bahas tentang Figma Denji ya. Dan di sini Figma Denji itu harganya 13.800 yen atau sekitar bentar, aku cari kalkulator dulu ya. Nah, kalau di kalkulator di HP ku itu ada 13.800 yen itu sekitar 1.546.000 atau sekitar 1,6 juta rupiah. Coba kita lihat kalau misalnya di Hobby Japan Online ya, itu udah keluar apa belum pre-ordernya? Harusnya sih sudah keluar ya, tapi kayaknya belum deh. Wait, ini Spiderman aja udah keluar dia. Ya, sepertinya belum di sini. Kalau misalnya di Lulabi ada nggak ya? Lulabi Wins. Di sini Figma pre-order. Ada nih 1,4 juta di sini. Cukup murah ya. Di perkiraan kalkulator sih 1,5 juta. Itu pun tidak termasuk ini ya, tidak termasuk ongkir juga, dan tidak ada bonusnya juga. Kalau yang pakai bonus, yang pakai roti 1,8 juta. Gila, mahal juga ya. Beda berapa? Beda hampir 400.000. 400.000 lebih. Jadi Figma ini dibanderol dengan harga 1,4 juta sampai 1,6 juta lah ya, mungkin ya. Rilisnya tahun 2023 dan bulan Juli. Kita cek apa aja yang dia dapat. Ya ginilah intinya penampakannya Figma ya. Menurutku sebenarnya kalau untuk kepala Chainsaw-nya aja, untuk dia jadi Chainsaw-nya aja oke-oke aja. Tapi permasalahannya adalah ketika dia menjadi human form, Denji human form. Nah itu mukanya ini agak-agak kurang gimana gitu ya. Nanti bakal kita bahas deh. Dia dapat Pochita, dapat beberapa aksesoris yang lain juga, kayak tangan Chainsaw, kepala Chainsaw, kampaknya Denji, dan beberapa optional hand part. Dan Pochitanya ini sih yang bagus. Dan kalau kalian misalnya beli yang limited online shop bonus, itu bakal dapat roti kesukaannya Denji yang ini. Semoga nggak ngalangin ya camku ya. Dan ada pop up paradenya juga. Kemudian kalau misalnya kita lihat ke SH Figuarts, gila sih ini keren banget. SH Figuarts
Rilisnya April, lebih dulu SHF daripada Figma tahun 2023. Dan ini harganya 7.150 yen. Kita cek 7.150 yen itu berapa rupiah sih? Harusnya sih 800-an ya. Yap, bener 801.000. Dan kalau misalnya SHF tuh biasanya memang harganya jatuh rupiahnya tuh lebih agak murah sih biasanya. Jadi ya sekitar 800 ribuan lah. Atau mungkin ada yang bakal jual 780.000, aku nggak tahu. Ya mungkin yang jalur laut ya ekspedisinya. Tapi ini dia rilisnya April cuy. Dia lebih cepat daripada Figma gitu loh. Kebiasaan memang kalau Bandai itu rilisnya emang lebih cepat. Dan itu tuh keren banget. Keren kenapa? Yang pertama dari foto produknya itu dia niat sekali ya. Ini bisa digedein gak sih? Enggak ya? Udah maksimal segini ya. Dari foto produknya dia niat sekali. Jadi memang Bandai itu, bayangin, Bandai itu ngefotoin produknya, ngepromoin produknya itu seperti ini tuh. Bedain sama ini udah ganti pop up ya. Aku tadi klik pop up aja. Nah, bedain sama Figma. Figma cuma gini doang, astaga. Bandai sampai kayak dikasih mini diorama gini loh. Dan membuat kesan gore di Chainsaw Man-nya ini benar-benar terlihat gore gitu ya. Kesan gore yang terlihat gore gimana tuh? Pokoknya terlihat lebih keren lah. Memang promosinya niat banget. Dan dari apa namanya, bentuk posenya Bandai yang seperti ini, dia tuh kayak gimana sih, kayak mau jatuh gini kan. Badannya tuh benar-benar ditekuk ke belakang semaksimal mungkin persendiannya. Kalau kita bandingin sama Figma cuma gini doang, astaga. Dia di belakangnya tuh dia ada stand base-nya. Coba kalau Figma sebenarnya ini sebenarnya bisa ditarik lebih keluar lagi sih, seharusnya sih. Cuman entah kenapa dia nggak mau ngelakuin itu ya. Mungkin biar tidak terlihat menipu kali ya. Nah di sini di Bandai itu dia niat banget. Dia dikasih lightingnya juga keren. Figma biasa aja. Kayak ya udah foto produk biasa aja gitu. Jepret foto udah. Kayak yang semua orang itu bisa gitu loh. Bisa ngelakuin, bukan kayak dilakukan sama profesional fotografer. Sedangkan ini tuh ya lebih kelihatan dilakuin sama profesional fotografer dan tukang pose figur. Nah itu tuh tukang pose figur tuh. Ya selain figurnya posenya bagus, artikulasinya juga tentunya kayaknya sepertinya lebih bagus daripada si Figma kayak gitu. Yang ini nanti kita bakal bahas side to side ya tentang artikulasinya. Dan kalau punya Bandai itu kayak ada bercak-bercak darahnya di sini. Itu emang benar-benar terlihat gore banget. Dan bahkan di chainsaw-nya itu di ujung-ujungnya juga ada bercak darahnya. Sedangkan Figma bersih banget cuy. Ini tuh kayak ya Denji habis berubah aja gitu, habis Henshin aja gitu. Dia bukan Denji yang bentar, ada WhatsAppku tak matiin dulu ya. Oke. Kayak Denji yang habis narik narik pelatoknya, narik on off-nya, dan dia belum bertarung, ya udah gini aja gitu. Kayak nggak ada kotor-kotornya, nggak ada gore-gorenya, nggak ada kesan Denji-nya sama sekali. Entah kenapa ya. Dengan SHF tuh ini ada gitu. Dan harganya lebih murah. Hampir kayak setengahnya gak sih? Iya gak sih? Tadi tuh yang di Lulabi kan 1,4 ya, yang reguler ya kan. Dia Lulabi udah buka belum sih yang Bandai? Kayaknya belum deh. Pre-order Bandai. Kita lihat apakah sudah buka. Oke, belum ternyata ya. Ternyata belum buka. Dan ini kalau misalnya buka nggak tahu deh, bisa 800 ribuan ataukah bisa lebih murah, atau 850 ribu mungkin. Nggak tahu, kita lihat aja nanti. Dia belum buka pre-order. Sampai mana tadi? Oh ya, pose ya. Nah, posenya itu sampai kayak ini, kalian bisa lihat ya. Niatnya SHF ngeposein barang ini tuh. Ini tuh mainan ini nggak bakal bisa dipose seperti ini kalau nggak pakai stand base. Ya kan? Seperti Figma
dia nggak akan bisa melayang kalau nggak pakai stand base. Nah, Figma ini kayak nggak mau ngeedit stand base-nya gitu, nggak mau ngeedit foto, nggak mau nge-photoshop stand base-nya. Oh ya, dia juga dapat stand base juga sih. Nggak mau ngeedit stand base-nya juga. Mungkin biar terlihat lebih real kalau ya ini mainan yang perlu dikasih stand base gitu. Sedangkan kita lihat Bandai, ini tuh pasti ada penyokongnya supaya dia bisa berdiri dengan satu kaki. Tapi sama dia diedit, cuy. Dia pakai Photoshop buat ngedit mainan ini tuh benar-benar terlihat realistik gitu. Dan itu bagusnya Bandai itu di situ. Mungkin ada plus minusnya sendiri ya masing-masing pabrikan ini gitu. Yang satu jujur kalau misalnya ya ini mainan harus pakai stand base, kemudian yang ini wah ini mainanku real banget, udah kayak produk aslinya kayak gitu. Untuk dari segi promosi Bandai menang sih kalau menurutku. Tapi untuk dari segi aksesoris dari jumlahnya banyaknya aksesoris, Figma yang menang. Kemudian nah ini nih, kalau misalnya di Bandai kita itu dapat aksesoris tangan yang mengepal, nggak cuma tangan yang kebuka doang ini ya, untuk berubah jadi chainsaw-nya atau chainsaw man-nya. Tapi kalau di Figma nggak ada, cuy. Dia cuma dapat tangan yang pose kebuka doang, dan itu pun ya nggak bisa diganti. Tangan chainsaw-nya itu cuman yang pose tangan kayak tangan relax hand gitu aja gitu loh. Bayangin kalian gelut ya, tapi kayak gak ada greget-gregetnya, tangannya tuh nggak mengepal gitu. Jadi kayak ngayunin chainsaw cuman gini-gini dok. Gimana sih ngomongnya, susah juga ya. Kalau mengepal itu kan kayak lebih kelihatan greget gitu kan, lebih kelihatan marah gitu loh. Nah itulah pokoknya aku bingung ngomongnya gimana. Ya ibaratnya kalau kalian berantem lah, masa kalian berantem tangannya gini terus kan ya gak mungkin, cuy. Pasti ada greget-gregetnya, dan itu dengan cara mengepal itu tadi kan. Nah ini keren gila. Dan itu harganya 7.100 yen. Minusnya di bagian SHF ini adalah dia tidak akan dapat mukanya Denji-kun. Dia nggak akan dapat mukanya Denji. Seperti halnya Figma ya. Figma tuh dia dapat muka Denji, meskipun mukanya tidak ganteng-ganteng banget ya. Aduh, ini gila, jelek banget sih yang ini. Aku akuin ini jelek. Ini sih kurang, nggak tahu kenapa. Figma menangnya di aksesoris, SHF menangnya di produknya bagus banget. Terus kemudian kalau untuk artikulasi bakal kita bahas nanti. Promo produknya SHF bagus banget. Harganya SHF murah, tapi memang aksesorisnya tidak banyak ya, tidak sebanyak Figma. Jadi kalau dibandingin dari harganya, SHF meskipun murah tapi aksesorisnya sedikit, ya still worth to buy. Sedangkan Figma aksesorisnya banyak, harganya hampir 2 kali lipatnya SHF ya, hampir ya. Jatuhnya agak sedikit kemahalan sih. Coba kita bakal bandingin slide to slide ya, bentar. Oke. Di sini aku udah siapin foto compare tentang SHF dan Figma. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Kalau misalnya, nah dari segi ngeposeinnya aja deh. Ini tuh kalau posenya Bandai yang seperti ini dia lebih terlihat kayak apa ya? Ya keren aja gitu. Berdiri tegap gini. Siap bertarung gitu kan. Sedangkan kalau misalnya si Figma posenya pose jalan kaki. Apaan coba? Tapi kalau nggak salah pose jalan kaki ini ada di opening songnya gak sih? Aku agak lupa deh. Atau ini mungkin atau pose signature di cerita Chainsaw Man ya? Aku lupa deh. Aku lihat animenya tapi aku juga lupa juga. Itu. Dan dari segi ini deh. Oke, sorry. Dan dari segi tampilan aja, kalau untuk proporsi badan menurutku masing-masing dua belah pihak ini oke-oke aja. Cuman untuk di Figma kepala chainsaw-nya agak sedikit kecil nggak sih? Menurutku kayak sedikit kecil gitu. Dan ini di dalamnya ini matanya nggak nyala, cuy. Kalau misalnya di SHF ini kayak ada nyala dikit gitu kan. Iya gak sih? Kelihatan gak sih di sini tuh? Itu. Kalau proporsi badan sebenarnya ya
aku lebih suka Bandai sih kemana-mana. Figma ini kayak ya udah biasa aja gitu. Terus untuk artikulasi nih, artikulasi aku yakin kalau SHF pasti lebih bagus. Kenapa? Karena memang kalian bisa lihat tadi posenya ya. Nah ini tuh sebenarnya bisa ditarik lebih keluar sih. Cuman kalau misalnya kalian lihat di sini persendian di lengannya ini, lengannya si Figma itu tuh pasti cuman bakal terbatas, majunya tuh nggak bakal maju banget gitu. Kalau misalnya di Bandai ini tuh ada gapnya di sini ya, ada persendiannya. Itu dia apa sih namanya, butterfly jaw ini ya kalau nggak salah ya. Itu bisa ditarik ke depan gini loh. Harusnya bisa ditarik ke depan, jadi bisa luas gitu loh. Sedangkan kalau Figma ini kayaknya nggak bisa. Dia kalau lihat dari persendiannya cuman sekitar gini doang, nggak bisa kayak agak lebih ke atas gitu, nggak bisa. Kalau Bandai harusnya bisa lebih ke atas harusnya ya. Tapi nggak tahu, kita lihat final produknya juga. Kemudian dari segi di persendian lututnya nih, kalau di Figma ini tuh cuman single joint aja kayaknya. Tapi kalau Bandai double joint. Harusnya kalau mereka ini harusnya masing-masing bisa lebih dari 90 derajat. Iya, aku jamin bisa. Tapi yang apa namanya, SHF tuh aku yakin pasti betisnya itu bisa ketemu paha atas gitu loh. Jadi emang lebih nekuk gitu. Tapi kalau yang ini enggak, kalau Figma enggak, harusnya enggak. Nah ini yang aku bilang nih, kalau Figma tuh maksimal segini aja cuy. Ini 90 derajat lebih dikit gak sih? Nah kalau SHF ini dia rapat banget, astaga, bagus banget artikulasinya. Dan kalau dilihat dari apa namanya, pergerakannya ya, dari bahu yang atas nih benar-benar bisa nekuk banget. Jadi kayak hampir ini ya, bahu ya, bahunya tuh bisa ditekuk ke depan. Habis itu dia tuh hampir ketemu sama lututnya Denji. Sedangkan ini jauh banget asli. Dia tuh nggak bisa. Ini dia nggak bisa lebih, kakinya nggak bisa lebih ngangkat lagi. Sedangkan SHF tuh masih bisa lebih ke atas, tuh masih bisa sampai pantatnya kayak agak patah gini. Tapi ini bagus kok, artikulasi SHF tuh bagus. Kalau Figma ini kelihatannya ini sih, kelihatannya emang lebih terlihat lebih manusiawi sih, kayak nggak ada gapnya gitu. Kalau SHF ini beneran kelihatan apa namanya, kelihatan mainan banget. Cuman memang di SHF ini apa namanya, kebanyakan artikulasinya memang sudah seperti ini sih, SHF yang lain kayak gitu. Nah ini di Figma yang kita dapat dengan harga 1.400.000 itu tadi. Patokannya itulah ya, di toko Lulabi itu tadi 1.400.000. Mungkin di toko-toko yang lain bisa 1.500.000, 1.600.000, atau mungkin 1.300.000 juga ada, beda-beda. Tapi pasti sekitaran segituan harganya. Nah Figma ini aksesoris yang didapat banyak sebenarnya. Ada pocit yang cukup menjual menurutku ya, itu ada Pochita. Kemudian ada rotinya Denji. Kalau misalnya kalian beli yang limited ya, yang harga 1,8 juta. Kemudian dia dapat form Denjinya itu sendiri yang nggak didapat di apa namanya, SHF ya. Tapi tunggu dulu, di sini SHF itu kayak ada gapnya di bagian lengan atasnya itu. Ada kemungkinan SHF juga bakal bikin Denji yang biasa aja, atau Denji yang human form kayak gitu. Atau mungkin Denji human form ini part-partnya bisa dijual di SHF yang lain. Kita lihat aja nanti, kan gak ada yang tahu ya. Tapi kalau lihat dari produk SHF sih kayaknya nggak tahu deh, lehernya itu nanti bisa dicopot pasang atau enggak gitu. Kalau misalnya SHF ngejual human formnya Denji di box lain atau di mainan lain, ya harusnya lehernya tuh bisa dicopot gitu ya. Terus ini yang menarik adalah bagian tangannya SHF yang aku bilang tadi tuh. Nah tangannya yang di Figma kan cuman begini doang nih. Cuman yang kalau di kanan nih, kalau apa namanya, mode chainsaw, dia cuma dapat nih yang di bawah nih, cuma dapat yang relax hand doang. Tapi kalau SHF tuh ada yang relax hand kayak gini, ada yang fish hand gitu, ada yang tangan pose bertembur gitu. Nah ini aku juga nggak tahu ya, gimana dia bongkar pasangin tangannya ini, atau mungkin dia dapat dua tangan gitu ya, atau gimana, nggak paham juga aku. Kayak pergelangan tangannya tuh bongkar pasang deh, yang bagian fish hand sama yang bagian relax hand kayak gitu.
ini Figma. Dia dapat kapaknya juga, meskipun penting nggak penting juga sih. Dan masing-masing di muka chainsaw-nya itu bisa ada lidah meletnya itu ya, menjulur ke luar gitu ya. Nah kayak gini. Di Figma juga dapat, di SAF juga dapat. Yang aku sayangkan adalah muka Denjinnya ini kayak, aduh, seriusan kurang. Yang bagus cuma ini doang deh, muka yang pegang kampak nih loh. Kalau yang muka yang melet-melet nih kayak kurang gitu. Apalagi yang ini ya, yang apa namanya, ini kursornya kelihatan gak sih? Semoga kelihatan lah. Apalagi yang ini, yang muka melet bagian ini tuh agak kurang gitu loh. Entah kenapa gitu ya, kayak flat aja gitu. Jelek lah, bilang saja jelek gitu ya. Dan ini SAF gila, posenya masih keren ya. Dari dia pose dari atas, ngefoto dari atas, dari samping, keren banget. Dan aku kalau misalnya disuruh milih sebenarnya lebih memilih SAF sih. Dan meskipun dia nggak dapat muka Denji-nya juga, tapi SAF juga kemarin ngeluarin foto lini Chainsaw Man yang lain, yaitu adalah SAF Power. Dia udah jadi ya. Dan ini aku nggak tahu karakternya siapa namanya. SAF inilah pokoknya. Aku nggak tahu. Aku nonton animenya tapi kalau nggak salah dia kan belum keluar ya. Aku nonton animenya, aku nggak baca manganya. Kalau kalian baca manganya, tulis di bawah aja ini karakter namanya siapa gitu. Dan apakah karakter ini cukup menjual? Kalau Power aku yakin cukup menjual. Kalau Power ya. Tapi kalau karakter ini apakah cukup menjual, guys? Kalian komen di bawah aja. Dan yang seperti aku bilang tadi, SHF kan nggak dapat muka Denji ya. Sedangkan tangannya ini kalau dilihat dari sini tuh bisa diganti gitu loh, bisa di changeable gitu loh. Ini tuh sepengalamanku pegang SHF, tangan kayak gini tuh bisa diganti. Kalau di SHF ya, ini tuh bisa diganti. Kita bisa ganti sendiri dengan mudah gitu loh. Harusnya, atau bisa jadi ketika SHF Power keluar nanti, itu juga dia dijual dengan paketan muka Denji yang human form dan tangan Denji yang human form. Gak ada yang tahu kan. Bisa jadi Bandai itu kayak gitu, emang kampret itu Bandai. Makanya harganya murah juga kan. Harganya murah sekitar 700 sampai 800 ribuan. 780 sampai 850 ribuan lah paling SHF ini tuh. Ya nggak bisa dibilang murah juga sih. Maksudku lebih murah daripada Figma gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya Denji yang human form part terpisahnya itu dijual di boxnya si Power, bisa jadi juga powernya bakal jadi limited. Kalau misalnya jadi limited, pasti auto 1 juta ke atas lebih. Kalau reguler sih prediksiku ya mungkin harganya mirip-mirip sama Denji aja. Tapi kalau limited ya itu tadi pasti harganya bakal lebih gitu sih. Kesimpulannya intinya kalau dari segi penampakan dan dari segi figur Chainsaw Man-nya ya, SHF menang deh. SHF unggul banget. Dari segi promosi SHF unggul. Dari segi harga juga SHF unggul. Tapi kalau dari segi aksesoris, memang di Good Smile Company, di Figma memang lebih bagus. Aksesorisnya banyak, tapi juga lebih mahal. Meskipun aksesoris muka Denjinnya juga so seperti ini gitu ya. Ya udahlah. Terus Figma menang apa ya? Pochita nilainya mahal banget. Jadi Figma menurutku menangnya cuma 2 doang. Sisanya SHF sih. Terus dari segi catnya juga SHF lebih hidup. Foto promonya dia lebih bagus, harganya lebih murah. Pokoknya 3 lawan 2. Pochita ini nilainya cukup mahal ternyata ya. Ya intinya seperti itu teman-teman. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, yang udah like, comment, subscribe. Gimana pendapat kalian tentang SHF Denji atau Figma Denji? Silahkan komen di bawah. Dan kalian lebih suka yang mana? Kita tunggu aja nanti tahun depan ini bakal rame yang mana. Prediksiku SHF Denji ini kalau hype-nya Chainsaw Man masih ada ya, harganya pasti bakal naik. Kalau misalnya nanti ini kan keluarnya dia bulan April nih, tiba-tiba anime Chainsaw Man tahu-tahu airing lagi nih di tahun depan waktu di bulan April atau setelahnya. Nah itu pasti SHF harganya bisa naik banget. Kemudian keluar Figmanya, ya Figmanya mungkin agak kurang sih.
Buat teman-teman yang udah terlanjur pre-order Figma, ya udah, kalau misalnya kalian suka sama Figma nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian ternyata lebih suka sama SHF-nya, buruan di cancel aja. Kayak nggak worth it gitu. Cuman kalau kalian pengen nge-compare nih, aku pengen nge-compare Figma sama SHF nanti waktu kedua barangnya datang, nggak apa-apa, it's okay gitu. Figma sebenarnya bagus aksesorisnya dan bagus biasa aja sebelum SHF muncul. Tapi ketika SHF muncul, Figma kayak kurang banget sih gitu. Sekian dari aku, Dit Onion sign out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video guys. Bye bye.